Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat untuk belajar dari rumah. Anak-anak, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep bilangan bulat negatif. Pada hari ini, Ibu akan menemani kalian untuk belajar bagaimana cara menerapkan konsep bilangan negatif itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian mampu menggunakan konsep bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti terus videonya sampai selesai ya, agar kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Anak-anak, kita sudah pernah belajar tentang bilangan bulat. Ada yang masih ingat bilangan bulat itu apa? Ya, bilangan bulat terdiri dari bilangan asli, 0, dan lawan dari bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sehingga seluruh bilangan asli merupakan bagian dari bilangan bulat. Dan lawan dari bilangan asli adalah bilangan bulat negatif. Masih ingat kan ya? Nah, sekarang kamu akan belajar tentang bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kalian sering menemukan hal-hal yang berkaitan dengan bilangan bulat negatif. Seperti dalam gambar. Ini adalah gambar pantai. Sini ada, mungkin pernah kalian mendengar permukaan air laut, ketinggian suatu tempat. Kemudian di sini ada gambar kapal selam yang berada pada kedalaman di bawah permukaan air laut. Kemudian ada juga termometer yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh atau mengukur suhu suatu tempat. Nah, pernahkah kalian mendengar semuanya? Tentu sudah ya. Nah, ternyata bilangan bulat negatif itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Anak-anak, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa letak tempat atau benda sangat berkaitan erat dengan bilangan bulat. Coba lihat gambar. Letak suatu tempat diperhitungkan dari permukaan air laut. Misalnya, sebuah perahu yang terletak di permukaan air laut menunjukkan ketinggian 0 meter. Sedangkan benda-benda yang berada di atas permukaan air laut seperti gunung, kemudian pohon kelapa, ini menunjukkan bilangan positif. Misalnya, ketinggian pohon kelapa adalah 15 meter di atas permukaan air laut. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ketinggian pohon kelapa adalah positif 15 meter. Kemudian, untuk benda yang berada di bawah permukaan air laut, contohnya ini kapal selam. Misalnya kapal selam ini beroperasi di bawah permukaan air laut dengan kedalaman 10 meter. Nah, ini bisa ditulis negatif 10 meter. Jadi benda-benda yang terletak di bawah permukaan air laut dinyatakan ke dalam bilangan bulat negatif. Contoh soal. Terdapat 5 orang penyelam yang sedang memotret pemandangan di bawah laut. Posisi kedalaman mereka ditunjukkan pada tabel berikut ini. Penyelam A berada pada posisi kedalaman 24 meter. Penyelam B berada pada kedalaman 19 meter. Penyelam C berada pada kedalaman 27 meter. Penyelam D berada pada kedalaman 16 meter. Dan yang terakhir, penyelam E
berada pada kedalaman 22 meter. Ada yang tahu kenapa kedalaman para penyelam dinyatakan dalam bilangan bulat negatif? Ya, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa benda-benda yang berada di bawah permukaan air laut itu menunjukkan bilangan bulat negatif. Sedangkan benda-benda yang berada di atas permukaan air laut dinyatakan ke dalam bilangan bulat positif. Jadi permukaan air laut itu merupakan batas antara bilangan positif dan bilangan bulat negatif. Pertanyaannya, tentukan penyelam yang paling rendah posisinya. Yang kedua, penyelam yang paling tinggi posisinya. Pertanyaan terakhir, urutan kedalaman penyelam dari yang paling dalam. Nah, untuk menjawab soal yang A dan B, kita harus ingat konsep bilangan bulat, ya, yaitu semakin besar bilangan bulat negatif, maka nilainya akan semakin kecil. Maka kita lihat di sini, ada negatif 24, negatif 19, negatif 27, negatif 16, dan negatif 22. Nah, setelah kita lihat tabel di sini, maka kita bisa menentukan jawaban untuk soal A dan soal B. Coba mana jawaban untuk soal A? Jawabannya yaitu penyelam C, negatif 27. Kemudian jawaban yang B yaitu penyelam D dengan kedalaman 16 meter, ditulisnya negatif 16. Nah, kenapa jawabannya yang penyelam C adalah yang paling rendah dan penyelam D adalah yang paling tinggi posisinya? Jadi dalam bilangan bulat itu yang dilihat itu adalah bilangan negatifnya. Jadi semakin besar bilangan negatif maka nilainya akan semakin rendah. Maka dia menempati posisi yang paling rendah. Maksudnya bukan kedalamannya yang paling rendah, tapi nilainya. Nilai untuk bilangan bulat negatifnya. Jadi dia menempati urutan yang paling rendah. Nah, sedangkan untuk menyelam D, kenapa dia jadi yang paling tinggi posisinya? Dari tabel ini, untuk penyelam D, kenapa dia paling tinggi posisinya? Karena dalam tabel ini nilainya yang paling besar. Ingat ya konsepnya tadi, semakin kecil bilangan bulat negatif, maka nilainya akan semakin besar. Maka dia menempati nilai yang paling tinggi posisinya pada bilangan bulat negatif. Nah, yang C, urutan kedalaman penyelaman dari yang paling dalam, jawabannya apa ya? Jawabannya adalah penyelam C dengan kedalaman 27 meter, penyelam A 24 meter, penyelam E 22 meter, penyelam B 19 meter, dan yang terakhir penyelam D 16 meter. Nah, kalau ditanyanya urutan kedalaman, maka tidak ditulis dengan bilangan negatif, tetapi dengan bilangan positifnya, yaitu positif 27, positif 24, positif 22, positif 19, dan positif 16. Berikutnya yaitu termometer. Termometer itu apa ya? Iya, termometer yaitu alat pengukur suhu. Bisa dipakai untuk mengukur suhu tubuh. Ada juga termometer yang dipakai untuk mengukur suhu udara. Termometer digunakan untuk mengukur besaran suhu yang disajikan dalam bentuk angka.
pada suhu di atas 0 derajat, nih 0 derajat di sini, ditunjukkan dengan bilangan 10 derajat, 20 derajat, dan seterusnya. Jadi, yang di atas 0 ini adalah bilangan positif, sedangkan yang di bawah 0 derajat ditujukan dengan bilangan negatif 10 derajat, negatif 20, negatif 30, dan seterusnya. Ini menunjukkan bilangan negatif. Contoh soal. Tabel di bawah ini menunjukkan suhu di beberapa daerah di dunia yang mengalami suhu dingin. Kota Amsterdam, negatif 8 derajat Celcius. Paris, negatif 4 derajat Celcius. Los Angeles, negatif 7 derajat Celcius. Tokyo, negatif 10 derajat Celcius. Dan kota Seoul, negatif 6 derajat Celcius. Urutkan suhu di kota-kota di atas dari yang paling rendah. Nah, coba lihat di sini tabelnya. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa pada bilangan bulat negatif, yang paling rendah yaitu yang bilangannya paling besar. Ya, coba yang paling rendah yang mana? Iya, Tokyo. Tokyo ya. Jawabannya negatif 10 Tokyo. Kemudian mana lagi? Amsterdam, negatif 8. Kemudian iya, Los Angeles, negatif 7. Kemudian mana lagi? Kota Seoul, negatif 6. Dan yang terakhir adalah kota Paris, negatif 4 derajat Celcius. Nah, kalian sudah paham kan ya materinya? Kalau yang belum paham, kalian boleh memutar ulang videonya atau menuliskan pertanyaan pada kolom komentar. Sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu sehat